Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya di Masih sih, karena zaman sekarang masih menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan seharian itu seperti sebagai sumber-sumber moral ya untuk yang Halo, nama saya Intan Handayani dengan NPM 100. Perkenalkan, nama saya Laika Fisabila dengan NPM 106. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Ahli, NPM 113. Kenalkan, nama saya Mara, NPM 22 1111. Halo Kak, kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Saya Muhammad Al-Ghazali, saya dari Fakultas Hukum. Saya disebutkan nama, angkatan dan jurusannya. Nama aku Alika dari jurusan ilmu komunikasi angkatan 2022. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? perkenalkan, saya Sofia Lorenza Maneka dari angkatan 2001. Halo, dengan siapa ini? Saras Saras, namanya? Salira. Sari. Yang pertama, fungsi Pancasila bagi generasi Z menurut kakak itu seperti apa? Fungsi Pancasila bagi generasi Z ya sebagai sumber-sumber moral ya untuk lebih menghormati orang tua, juga sebagai sumber moral sebagai pemersatu bangsa, misalnya dilakukan di gotong royong di lingkungan sekitar tempat tinggal, agar kita juga generasi sekarang menjadi generasi yang lebih baik dan tentunya menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita, yang masyarakat pantas mendapatkan keadilan tanpa melihat status sosialnya. Menurut kakak, bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan seharian itu seperti kita saling membantu, taat kepada Tuhan, terus kita juga bersikap adil ya kepada sesama. Menurut aku itu sih yang paling penting. Penting nggak sih Kak untuk menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu hal yang paling penting karena Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita juga ya di dalam masyarakat. Jadi itu penting banget untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Kak. Menurut kakak nih, nilai-nilai Pancasila itu apa aja ya Kak? Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau untuk kakak sendiri nih, merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu kayak gimana ya Kak? Merealisasikannya itu dengan kita berbuat baik kepada orang, sholat 5 waktu, dan berdemokrasi, kita berdiskusi dengan masalah apapun yang terjadi. Oke, makasih ya Kak. Pertanyaan kedua, mengapa Pancasila harus menjadi pedoman hidup bagi generasi Z? Tentunya karena Pancasila ini adalah ideologi bangsa Indonesia ya, dan juga Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat penting yang dapat kita jadikan landasan hidup, pedoman dalam bermasyarakat sebagai generasi Z. Aku sih berharapnya kita menjadikan Pancasila menjadi pedoman agar kita berperilaku lebih baik dan juga meminimalisir agar dijauhi dari perilaku-perilaku yang dapat ke arah penyimpangan sosial yang sekarang. Nah, di generasi sekarang masih ada apa dengan Masih sih, karena zaman sekarang masih banyak ya orang-orang yang mengakui keberadaan Tuhan, masih beribadah juga. Dan zaman sekarang juga kayak orang-orang masih toleransi ibadah, agama, dalam masa. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara penerapan Pancasila menurut kakak? Penerapan Pancasila dari sila pertama aja ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita mesti percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai agama dan keyakinan masing-masing aja, dan juga hidup rukun antar umat beragama tanpa mendiskriminasi satu sama lain sih. Itu aja kalau dari aku. Nah, baik, terima kasih untuk jawaban dan waktunya. Seperti yang kakak sebutkan tadi, saya juga berharap semoga generasi Z menjadi generasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Hatta
akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini dengan judul topik Implementasi Pancasila pada Kehidupan Generasi Z dengan dosen pengajar Dr. Sobelo Wiono, SH MPD. Dengan saya, Intan Handayani, NPM 22100. Dengan saya, Laika Sabila dengan NPM 22.106. Saya Amarul Nabila, MPM 22.111. Saya Samuel Ahli 2113. Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dan landasan dasar negara yang sekaligus menjadi dasar ideologi dalam segala peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila menjadi landasan pola pikir, perilaku, serta norma-norma di Indonesia secara langsung mempengaruhi peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis di negara ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan filsafat negara Indonesia, artinya segala tindakan yang dilakukan harus dilandasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sini ada poin-poinnya. Yang pertama, nilai dan makna yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai dan makna yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai dan makna yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai dan makna yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat dan perwakilan. Yang kelima, ada nilai dan makna yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila bagi generasi Z. Sebagai pembatas norma-norma, sebagai sumber moral, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pengimplementasian negara demokratis, sebagai penyeimbang. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam hidup generasi Z. Sila pertama, saling menghormati, menghargai, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan membuka negara lain. Sila kedua, memiliki nilai toleransi yang tinggi antar masyarakat, baik itu toleransi yang dan tidak melakukan diskriminasi atau bullying antar umat beragama, suku, ras, dan budaya. Sila ketiga, mencintai tanah air dapat diekspresikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melestarikan budaya-budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Sila keempat, menyelesaikan setiap konflik dalam masyarakat. Tidak boleh sewenang-wenang dan harus dengan sesuai ketentuan hukum, dan salah satunya adalah dengan jalan musyawarah dan penyelesaian masalah secara keluarga. Sila kelima, memperlakukan semua yang setara walaupun mempunyai satu sosial, kedudukan, maupun latar belakang yang berbeda, baik secara general maupun di mata hukum. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang baik dalam aspek ketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan. Sila-sila dalam Pancasila mempunyai peran sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat. Fungsi Pancasila bagi generasi Z sebagai norma-norma, sebagai sumber moral, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pengimplementasikan negara demokratis, sebagai penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga memiliki peran yang sangat penting bagi generasi Z karena diharapkan dapat menjadi penuntun dan bertindak sehingga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan sosial. Generasi Z diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, antara lain bertakwa dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, bertoleransi antar umat beragama, menumbuhkan cinta tanah air, menjadi masyarakat yang suka bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, memandang setiap orang sama tanpa membanding-bandingkan status sosial, gender, suku, dan latar belakang. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan.